warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Siang, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Mas Kes yang akan memberikan informasi dan juga motivasi mengenai wawasan tentang berinovasi. Nah, sebelumnya saya Irani Pinanti dari Departemen Human Resource Development yang akan menemani teman-teman semua. Pada episode kali ini, Marques akan mengangkat tema tentang My Inno Village Project Inovatif Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan hari ini kita akan mendapatkan inspirasi mengenai program Inno Village serta membangun semangat dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentunya. Dan sekarang aku udah bersama dengan gestar kita nih yang tentunya sangat inovatif, yaitu Kak Khalid Sandi Prawata. Beliau ini merupakan peserta lulusan pendanaan untuk program My Inno Village tahun 2023 nih. Siap-siap nih, kita akan mendengarkan langsung informasi dari beliau. Yuk, simak langsung aja keseruannya. Halo Kak Sandi. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita membahas tentang program ini lebih dalam lagi, boleh nih Kak untuk perkenalkan dulu diri Kakak sekalian untuk menyapa teman-teman yang ada di sana. Halo semuanya, perkenalkan saya Khalid Sandi Prawata dari mahasiswa Teknik Energi Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini sedang menempuh kuliah semester 8 dan alhamdulillah kemarin itu menjadi salah satu peserta pendanaan Inno Village 2023. Oke, salam kenal Kak Sandi. Ya, salam kenal. Oke, pertama-tama nih Kak, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa sih program Inno Village itu? Dan siapa yang mengadakan program tersebut? Oke, program Inno Village ini adalah bisa dibilang role model mitra UMKM. Jadi program ini diinisiasi oleh Telkom University dengan bekerja sama dengan salah satu BUMN yaitu Telkom Indonesia. Jadi tujuannya untuk membantu UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Oke, untuk program ini sendiri tuh terbuka untuk masyarakat luas atau ada kategori tertentu? Untuk program ini itu pesertanya itu hanya mahasiswa. Jadi yang ikut itu mahasiswa seluruh Indonesia dalam cakupan luas. Makanya kita kemarin itu banyak bertemu dengan mahasiswa dari universitas. Ya bisa dibilang lebih bagus daripada kita. Dan juga boleh cerita dong nih Kak, bagaimana Kakak bisa pertama kali menemukan atau mengetahui program Inno Village ini? Oke, jadi silsilah atau filosofi bagaimana ikut program ini sebetulnya ini kita sengajaan ya atau kebetulan karena kita itu pas habis MK atau kuliah itu duduk di stand project yang ada di samping Geraha. Kebetulan itu ada Ibu Indah yang lewat. Indah ini salah satu dosen yang sering ikut kegiatan pendanaan. Kita ditemui beliau, kemudian diajak untuk ikut program Inno Village namanya. Kita kan baru dengar ini program kan, belum tahu bagaimana skema dan pelaksanaannya. Terlebih lagi kan, saya kan semester 8, jadi kemarin itu kita tanya kan, kalau misalnya semester 8 boleh ikut nggak? Katanya boleh, karena ini syaratnya hanya mahasiswa, tidak ada batas semester. Jadi kemarin itu ada beberapa teman juga yang dulu di sana itu ada Abta, ada si Fatur, Arab, si Manda, si Dunia, dan ada beberapa yang lain. Kemudian kita ditawari kalau misalnya mau ikut sehabis MK beliau itu jangan pergi dulu karena ada diskusi. Kebetulan setelah MK itu ditawari lagi di kelas bahwa yang pengen itu program Inno Village jangan keluar dulu. Kebetulan kemarin ada beberapa yang berminat. Dari hasil diskusi itu dibentukkan 2 tim sebetulnya, yaitu tim pertama itu fokusnya itu di UMKM Pelaku dan tim kedua itu fokusnya ke UMKM pembuatan tahu. Untuk langkah awal Kakak mendaftar program ini dimulai dari apa ya Kak? Kalau langkah awal yang pasti kita melakukan observasi atau survei lapangan terlebih dahulu ke mitra yang kita pilih lah. Kemarin itu sebetulnya ada beberapa opsi mitra dan
yang terpilih itu mitra pembuatan kerupuk sama pembuatan tahu. Setelah kita observasi, kita lihat apa yang menjadi permasalahan. Kebetulan itu yang menjadi permasalahan itu kalau di mitra kerupuk itu ialah lamanya waktu pengeringan sama kegiatan penjualan yang masih dilakukan secara konvensional atau secara tradisional. Hanya setelah itu, setelah kegiatan observasi, kita diskusi dengan tim, dengan tim juga, dan disepakati bahwa kita akan ikut kegiatan ini dengan fokus project itu pembuatan alat pengering dan pembuatan website. Pastinya di setiap program itu ada syarat-syarat untuk mendaftar ya Kak. Kira-kira apa saja Kak untuk syarat-syaratnya? Kalau syarat-syarat ya seperti kegiatan pendanaan pada umumnya ya, karena sebetulnya teman-teman dari Mars pasti lebih paham ya soal ini. Jadi persyaratannya itu kita harus dapat perizinan dari kampus. Setelah kita dapat perizinan dari kampus, kita harus dapat juga perizinan dari UMKM kita pilih. Karena apa kan ikut kegiatan UMKM tapi tidak dapat izin kan. Terus setelah kita dapat izin, terus kita mulai penyusunan proposal dan RAP, rancangan yang kita buat apa aja yang pengen kita belanjakan. Setelah itu kita susun proposal, kita temui lagi mitra kita sampaikan apa yang menjadi fokus proyek kita. Dan kemarin setelah kita diskusi dengan UMKM, itu mereka terbuka juga, mereka setuju bahwa memang benar waktu pengeringan itu lama karena kemarin musim hujan, jadi disetujui lah. Oke, untuk pendaftaran yang seperti proposal atau laporan-laporan lainnya itu diserahkan ke mana Kak? Mereka punya web Innovillage, jadi kita submitnya secara online. Setelah kita submit, nanti ada kegiatan penjurian. Oke, pastinya kan sebelum kakak mengikuti program ini kakak pasti mengikuti lomba-lomba nih sebelumnya, dan mungkin boleh nih kak ceritain sedikit atau banyaknya lomba-lomba yang pernah kakak menangkan atau juga berhasil. Kalau yang berhasilnya dikit sebenarnya, yang gagalnya yang banyak. Jadi ada beberapa perlombaan yang saya pernah ikuti dan ada beberapa juga yang lulus. Ini saya cerita yang lulus saja. Nah, kalau cerita-cerita yang gagal mungkin kurang memotivasi. Kalau yang berhasil lulus itu awal mulanya itu ikut PKM dulu, jadi semester 5 ikut PKM semester 5 dan alhamdulillah lulus. Kemarin kita ikut, saya dan tim itu ikut PKM RI kita, itu fokusnya untuk meneliti pembuatan biohidrogen. Terus itu ikut juga kegiatan kampus pengajar angkatan berapa? Kalau di Politeknik itu angkatan pertama mungkin yang ikut ya. Kebetulan banyak juga mahasiswa teknik kimia yang ikut. Terus itu juga pernah ikut juga kegiatan di sini. Terus ada beberapa kegiatan perlombaan di luar kampus yang diikuti dan di dalam kampus juga pernah diikuti. Itu ya sejenis lomba-lomba kepenulisan, dan ada juga sih yang berbeda itu kemarin nyoba-nyoba lomba debat di HMJ Potensi kemarin. Wow, banyak sekali ya pengalaman dari beliau ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan awal nih. Untuk judul yang kakak berikan dalam program ini apa ya Kak? Judulnya itu kita fokus terhadap dua hal, pembuatan alat sama e-commerce. Jadi judul yang kita beri itu Solar Chips Drying, inovasi pengeringan berbasis solar panas dan pengembangan e-commerce di sentra kerupuk dan kemplang Aja Eva Yunus. Boleh nih Kak, kakak kalau ada itu kakak dapat dari mana nih? Mungkin teman-teman sekalian ingin mengikuti lomba tapi mungkin terhalang dari nggak punya ide, nggak punya kesempatan ataupun pengalaman untuk bergabung di program-program seperti itu. Sebetulnya kalau ide itu saya percaya itu setiap manusia itu imajinatif. Fantasi-fantasi mereka tentang itu pasti banyak. Cuman yang membedakan mungkin itu dari keberanian mereka mengungkapkan ide. Dari pengalaman saya, memang yang banyak berperan itu sebetulnya adalah
dengan siapa kita membentuk tim atau dengan siapa kita berteman. Kalau misalnya kita berteman dengan mereka yang sering berperlombaan dan segala macam, pasti pemikiran kita akan terbuka. Jadi ide itu sebetulnya ada di setiap orang, cuman bedanya itu mungkin timingnya. Karena kebanyakan dari orang-orang takutnya itu berlebihan. Takut kalau gagal, takut kalau ini kurang bermanfaat, takut kalau tidak sesuai. Jadi ya selayaknya ikut perlombaan itu, kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu ide itu bagus atau enggak. Oke. Bagaimana sih Kak proses pelaksanaan dan kegiatan apa saja nih yang dilakukan dalam program ini? Kalau proses pelaksanaan itu sebetulnya pada saat kita submit proposal itu kita sudah susun rangkaian kegiatan namanya. Di rangkaian kegiatan itu ialah fokus-fokus kegiatan yang kita laksanakan selama program implementasi. Untuk langkah awal setelah dinyatakan lulus, kemarin itu yang submit proposal itu cukup banyak, ada sekitar 800-an proposal yang masuk berdasarkan informasi dari panitianya. Terus itu juga dipilih dari 800 itu masuk top 163. Top 163 ini yang mendapatkan pendanaan. Nah, pada saat pendanaan ini kita melaksanakan beberapa kegiatan. Pasti kita akan merancang alat dan website yang akan kita gunakan. Setelah kita rancang atau sketsa bagaimana dan cara penggunaannya, kita mencari mitra. Mencari mitra ini kebetulan kita menggunakan banyak mitra kemarin, yaitu mitra pembuatan alat sama mitra pembuatan website. Setelah kita diskusi dengan mitra, kita dapat kesimpulan bagaimana baiknya alat dibuat sesuai dengan desain kita atau ada tambahan. Setelah itu mulai proses pembuatan alat. Nah, mungkin ini yang bisa dibilang sedikit repot ya dengan karena laporannya itu setiap bulan. Jadi karena ini kan lombanya itu selama 3 bulan implementasinya. Jadi setiap bulan itu kita harus submit proposal. Itu yang membuat agak sedikit keteteran dalam membuat proposal. Terus juga setelah peralatannya dibuat, kita lakukan namanya uji dulu. Uji peralatan atau analisa, kira-kira sesuai nggak dengan teori yang sudah kita sampaikan di proposal. Setelah kita uji, kemarin itu fokusnya itu di lamanya waktu pengeringan. Kalau dalam pengeringan konvensional itu kan membutuhkan waktu paling setidaknya 3 hari ya. Atau kalau dalam kondisi hujan itu bisa berminggu-minggu, seminggu lebih lah bisa kering. Kita uji kemarin, hasil pengujian itu menunjukkan dalam waktu 2 hari itu kerupuk dan kemplang ini bisa diproses lebih lanjut atau bisa digoreng untuk dijual. Berarti lebih cepat ya Kak? Ya, lebih cepat, bisa dibilang lebih cepat sehari dari waktu minimal pengeringan secara konvensional. Terus juga di website kita uji juga, di website kita bagaimana konsumen itu mengakses informasi dari website. Setelah kita uji, kita serahkan pada mitra. Setelah diserahkan sama mitra, kita submit proposal laporan akhir. Nanti dari mereka ada juga ternyata penilaiannya. Penilaian ini untuk mengambil 38 terbesar. Nah, kebetulan itu kita kemarin juga masuk kalau bulannya di top 38. Di top 38 ini kita lakukan presentasi dengan juri di sana. Juri di sana itu ya kebanyakan orang-orang muda lah, yang rata-rata umurnya mungkin di bawah 30 tahun atau 35 tahun. Jadi pas kita ngobrol sama mereka enak, mereka juga benar-benar aware atau terbuka dengan kemajuan teknologi. Jadi ngobrolnya itu memang seperti kita sedang ngobrol dengan kawan, karena ngobrolnya enak. Setelah kita presentasi itu sebetulnya dipilih lagi top 10 namanya. Top 10 ini yang berangkat ke Jakarta atau ke Telkom University-nya, tempat gimana selama lomba untuk ada namanya malam penganugerahan. Dan alhamdulillah kemarin itu belum rezeki ternyata. Kita nggak masuk di 10 besar dan hanya sampai pada tahap top 38. Iya. Jadi apa sih Kak yang menjadi alat inovasi yang Kakak buat? Inovasi di alat ini kita fokuskan ya namanya beban anak energi ya, harus
bisa memanfaatkan energi seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kebetulan kemarin juga kita coba untuk kira-kira bisa nggak ya kita transisi energi untuk penelitian skala mahasiswa. Jadi kita coba kemarin nyari beberapa sumber energi terbarukan, ialah yang mungkin mudah diaplikasikan. Salah satunya itu panas matahari atau panel surya. Jadi kita buat alat itu berdasarkan diskusi dengan dosen pendamping juga, berdiskusi. Oh, itu berarti menjadi latar belakang teknologi tersebut ya? Iya, jadi latar belakangnya kita berusaha untuk memulai transisi energi. Terus juga yang menjadi keunggulan mungkin ya, karena ini energi terbarukan, jadi biayanya bisa dibilang tidak menggunakan listrik ya. Jadi bisa menghemat lah, bisa dibilang. Ini itu keunggulannya. Penasaran nih Kak dengan cara kerja alat yang Kakak buat ini, bagaimana sih Kak? Kalau cara kerjanya itu sebetulnya sederhana ya, seperti alat-alat solar panel pada umumnya. Nanti panas itu akan ditangkap oleh solar panel, kemudian panas atau energi kinetik yang ditangkap itu akan disimpan di dalam baterai. Nah, di dalam baterai ini kan harusnya masih AC kan, makanya kita butuh namanya inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC agar bisa digunakan. Setelah diubah baru disirkulasikan ke alat. Nah, untuk di alat ini sendiri karena kita sebetulnya memakai teknologi matahari, jadi ada prinsip turbulensi namanya. Turbulensi ini bagaimana panas itu dibiarkan di dalam untuk mengangkat kadar air yang ada di dalam objek. Setelah dalam beberapa waktu tertentu, blowernya kan terus hidup kan, nanti akan mensirkulasi untuk udara panas yang terkandung kadar air di dalamnya itu akan ditarik keluar. Begitu juga siklusnya. Nanti kadar air itu akan terbawa keluar. Terus juga panas di dalam alat itu karena akan terkunci karena dalam kondisi vakum. Ya. Nah, untuk komponen penyusunnya itu menggunakan apa ya Kak? Kalau komponennya seperti pada umumnya ada solar panel, terus juga ada baterai, ada inverter, terus juga ada fan atau blower, terus ada kerangka alat, dan kita menggunakan juga proses UV untuk memaksimalkan penangkap panas. Ya, untuk komponen utamanya itu berarti yang dapat menyerap panas ya Kak? Ya, betul. Apa nih Kak keunggulan dari alat ini dibandingkan dengan yang mungkin sama seperti alat yang Kakak buat ini? Kalau keunggulan yang pertama pasti menggunakan energi terbarukan karena menggunakan solar panel. Yang kedua ini kalau dibandingkan pengering konvensional ya mungkin ya. Kalau dibanding pengering konvensional itu bisa dibilang lebih hemat energi dan hemat tenaga, karena kan pada saat musim penghujan kan repot itu kan pegawai harus membuka tutup jemur kerupuk. Nah, di sini menggunakan alat ini itu mereka tidak perlu repot untuk membuka tutup karena dalam kondisi vakum kan, jadi air itu tidak akan mungkin masuk ke dalam alat. Terus juga mungkin yang menjadi keunggulan dari teknologi serupa karena di Palembang ini belum banyak digunakan untuk solar panel. Kami sudah survei juga di beberapa mitra UMKM, memang belum ada yang memanfaatkan solar panel. Jadi itu yang menjadi keunggulan juga. Terus juga karena subjek yang kami ambil ini adalah teknologi tepat guna, jadi sebetulnya ada kekeliruan di sini. Pengertian dari teknologi tepat guna ini bukan teknologi yang baru dan belum pernah ada. Jadi teknologi tepat guna ini adalah penggunaan teknologi yang tepat penggunaannya. Jadi kalau misalnya di sana butuh alat pengering, ya kita kasih alat pengering, itu namanya teknologi tepat guna. Bukan berarti teknologi yang baru. Namun ini salah satu hal yang mungkin menjadi beban untuk menghasilkan ide itu karena tuntutan teknologi tepat gunanya itu mungkin. Dan juga untuk alat itu sendiri ada perawatan khususnya nggak nih Kak? Kalau perawatan khusus ya paling karena itu kan ada sampel kerupuk, mungkin perlu dibersihkan di dalamnya dalam beberapa waktu, mungkin seminggu sekali. Terus juga perawatannya itu di solar panelnya, terus di baterainya, sama di fan atau blowernya, dipastikan saja itu berfungsi dengan maksimal atau tidak. Oke, untuk pemanfaatan ekonominya sendiri bagaimana? Kalau dari segi ekonomi yang pasti lebih ekonomis ya, karena memanfaatkan panas matahari. Terus itu juga
kalau misalnya alat itu dibuat dalam skala besar, itu pengeringan itu bisa lebih cepat dan bisa menaikkan produktivitas. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu itu bisa memproduksi 50 kilo kerupuk siap edar dengan menggunakan alat ini dalam skala yang besar ya, bukan dengan satu alat, itu diharapkan bisa 2 kali dan lebih dari itu, bisa 100 kilo atau ya, ada penambahan produktivitas dari UMKM yang dipilih. Karena lebih cepat pengeringan. Ya, betul. Karena lebih cepat pengeringan dan tidak bergantung dengan cuaca. Karena kan pada saat hujan pengeringan tetap bisa dilakukan karena fan atau blower itu tetap hidup karena ada energi yang disimpan. Apakah alat ini bisa mengurangi emisi udara dan juga untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan? Emisi rumah kaca maksudnya bisa sih sebetulnya karena energi terbarukan, jadi bisa dibilang bisa mengurangi efek dari gas rumah kaca, karena gas rumah kaca itu salah satu yang mengakibatkannya karena penggunaan mesin kendaraan itu menghasilkan emisi seperti asap dan lain-lain. Nah, kebetulan ini menggunakan energi terbarukan, jadi bisa dibilang tidak ada emisi. Nah, setelah kakak lolos di pendanaan program ini, apakah inovasi kakak ini terus dijalankan atau stop sampai situ saja? Di bagian salah satu poin proposal itu ditanya sebetulnya pada saat penyusunan, apakah ini memungkinkan untuk adanya keberlanjutan. Kita jelaskan di sana bahwa alat yang kita buat ini sangat mungkin diperbarui atau dimodifikasi. Terus juga inovasi yang kita laksanakan itu pasti ada keberlanjutannya karena kita menggunakan teknologi yang perlu modifikasi yang lebih lanjut, seperti pembuatan website kan harus memang benar-benar setiap periodenya harus butuh pembaruan, entah itu dari konten yang digunakan atau dari bagaimana cara kita pemasakan produk. Terus juga dari segi alat itu bisa poin keberlanjutan itu bisa dilakukan dengan memperbanyak alat yang serupa supaya apa? Supaya bisa menambah masa pengeringan yang bisa dilakukan. Berarti alat yang kakak ciptakan itu atau kakak berikan kepada program itu kakak serahkan di UMKM tersebut? Ya betul, salah satu yang menjadi syaratnya itu wajib diserahkan dan bermanfaat. Nah, apa sih kak tanggapan dari masyarakat sekitar tentang teknologi tersebut? Dari masyarakat sebetulnya terbuka ya. Kemarin juga kita perizinannya sampai ke RT RW dan mereka aware untuk terbuka dengan apa yang kita lakukan. Yang pasti harus diikuti dengan cara-cara yang baik. Bagaimana cara kita menyampaikan proyek yang ingin kita laksanakan. Sejauh ini selama saya mengikuti beberapa program itu masyarakatnya sangat terbuka. Tidak ada yang tidak terbuka dengan apa yang kita lakukan. Oke, untuk harapan kakak sendiri nih pada saat mengikuti program ini apa sih kak? Ya harapannya yang pasti dapat membantu UMKM karena itu salah satu goals yang menjadikan ajang perlombaan ini. Jadi harapannya itu dapat mengembangkan kemampuan diri pribadi, terus juga dapat membantu banyak orang. Kedua itu saja harapannya. Untuk keuntungan untuk diri kakak sendiri itu apa tuh? Keuntungannya yang pasti menambah CV ya, Yeah. itu wajib ya, karena kan CV itu penting untuk cari kerja. Jadi terus juga apa yang saya dapatkan itu Punya pengalaman bagaimana kita terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, terus juga ikut terlibat dalam menjawab persoalan masyarakat. Oke. Tidak mudah kan kak untuk berada di titik sehingga kakak bisa mendapatkan pendanaan ini. Pasti ada tantangan di setiap proses yang kakak lakukan ataupun dari tim kakak yang melakukannya. Kalau tantangan itu banyak ya. Yang tantangan paling besar itu dalam mengikuti perlombaan itu sebenarnya cuma satu. Setelah dinyatakan lulus, itu tantangannya itu konsistensi. Mampu atau tidak kita itu secara konsisten menjalankan apa yang sudah dirangkai dalam rangkaian kegiatan. Kebanyakan dari orang itu maju mundur sebetulnya, tidak konsisten atau inkonsisten dalam melaksanakan program. Sejauh yang saya laksanakan dalam beberapa program itu
konsistensi itu menjadi permasalahan yang penting dan kadang juga yang menimbulkan sedikit perdebatan soal konsistensi. Karena terbesarnya itu sih konsistensi, bagaimana tim itu memang benar-benar menjawab apa yang mereka janjikan di awal. Dan bagaimana kakak mengatasinya? Jadi kalau soal konsistensi itu sebenarnya harus didiskusikan lagi. Misalnya ada yang hilang, ya kita cari kan, misalnya itu. Jadi ya masalah konsistensi ini sebetulnya masalah pada setiap orang. Mengatasinya itu dengan sama-sama terbuka dengan tim. Dan bagaimana sih Kak program inovatif ini dapat menginspirasi munculnya inovasi-inovasi yang baru? Harapannya ini kan programnya ini masih sedikit. Kemarin juga untuk di Palembang ini hanya ada 3 tim yang lolos. Itu dari Politeknik itu 2, dari kita 2, itu dari Teknik Elektro 1. Terus itu juga ada dari Unsri juga yang lulus. Hanya 3 itu, dan yang masuk top 38 itu cuma 1. Itu tim saya yang solar drying. Ini harapannya ke depannya itu akan banyak lagi inovasi muda yang itu. Dan tahun ini itu diperkiraan Oktober itu akan dibuka lagi program inovasi. Ya harapannya dari kawan-kawan Mars bisa membantu menyebarluaskan informasinya agar banyak tim yang ikut, banyak tim juga yang lulus. Wow, keren sekali. Dari sharing-sharing pengalaman Kak Sandi ini, boleh nih Kak kasih saran ataupun motivasi dan juga pesan untuk teman-teman yang lagi nonton yang mungkin berkeinginan untuk mendaftar seperti Kak Pelit untuk program My Indo Village ini. Oke, jadi motivasinya sebetulnya sederhana ya. Setiap yang kita mulai itu harus diselesaikan, karena kadang memulai itu lebih sulit daripada mengakhiri ya. Jadi mulai saja beberapa. Intinya kalau dalam prinsip saya itu pas awal jadi mahasiswa baru itu segala perlombaan kalau bisa diikut. Nanti kan di sana kan ada beberapa seleksi ya. Dari seleksi itu nanti akan terlihat sebenarnya kita itu arahnya kemana. Jadi program atau proses mencari jati diri itu sebetulnya penting. Saya juga dulu waktu SMA beberapa kali juga ikut perlombaan, tapi skalanya itu masih SMA. Ternyata setelah saya kuliah itu masih jauh, masih banyak yang lebih jago, masih banyak yang lebih hebat secara kepenulisan daripada saya. Makanya terus belajar, perbanyak circle-circle yang serupa lah, yang punya visi dan misi yang sama. Berteman itu boleh dengan siapa saja, tapi untuk mengembangkan diri memang harus ada tempatnya. Kita udah di penghujung acara Marskes pada episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sandi yang telah meluangkan waktu dan juga membagi pengalaman dan informasi mengenai program Indo Village. Dan semoga mereka yang menonton bisa termotivasi dan juga bisa mengikuti program Indo Village juga, dan sehingga dapat mendapatkan pendanaan dari program ini. Dan dalam kesimpulannya, kita mau tahu informasi dan juga inspirasi dalam berinovasi yang bermanfaat bagi semua orang yang ingin mengembangkan ide-ide inovasi mereka dan mengubahnya menjadi kenyataan. Oleh karena itu, beranikan diri untuk bermimpi besar dan menciptakan ide-ide inovatif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ingatlah, setiap ide memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita berinovasi. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada tagline nih Kak. Kami ada 2 tagline. Yang pertama itu kalau misalnya Irani nyebutin UKM Mars, kakak pakai ini, Innovation for the Future. Dan untuk tagline selanjutnya itu kalau tagline dari podcast, yaitu Podcast Mars 2024, Develop and Innovate. Develop and Innovate. Bisa nih Kak? Bisa. Semoga nggak lupa. Oke. UKM Mars 2024, Innovation for the Future. Podcast Mars 2024, Develop and Innovate. Terima kasih yang telah bergabung dengan kami pada episode kali ini. Kami berharap mendapatkan wawasan yang berharga yang menginspirasi dan memotivasi untuk berinovasi demi masa depan yang lebih baik lagi.
Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih.